Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, penemuan Injil kuno yang diyakini berusia 1500 tahun telah menghebohkan dunia. Yang membuat gempar, Injil kuno tersebut ternyata memprediksi kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penerus risalah Isa atau Yesus dalam agama Nasrani. Sahabat dakwah, sebagian orang memprediksi Injil tersebut adalah Injil Barnabas. Menurut mail online, Injil yang tersimpan di Turki itu ditulis dengan tinta emas menggunakan bahasa Aramik. Inilah bahasa yang dipercaya digunakan Yesus sehari-hari. Dan di dalam Injil ini dijelaskan ajaran asli Yesus serta prediksi kedatangan penerus kenabian setelah Yesus. Alkitab kuno ini sekarang tersimpan di Museum Etnografi di Ankara, Turki. Sahabat dakwah, di dalam Injil Barnabas diungkapkan tentang akan datangnya Rasul bernama Muhammad SAW setelah Nabi Isa. Berikut ini isi Injil Barnabas yang menyebut tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam bab 39 Barnabas yang isinya, terpujilah namamu yang kudus, ya Allah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Masih pada bab 39 yang mengisahkan tentang Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW juga disebut dalam dialog antara Nabi Adam dengan Tuhan. Apa arti kata-kata Muhammad utusan Allah? Apakah ada manusia sebelum aku? Dalam bab 41 berbunyi, atas perintah Allah, Michael mengusir Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Pada bab 44, pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad SAW, oh Muhammad, Tuhan bersamamu. Dan dalam bab 97 Yesus menjawab, nama Mesias sangat mengagumkan karena Allah sendiri yang memberi namanya. Ketika menciptakan jiwanya dan menempatkannya di dalam kemuliaan surgawi, Allah berkata, tunggu Muhammad, karena kamu aku akan menciptakan Firdaus, dunia dan banyak makhluk. Siapapun yang memberkatimu akan diberkati, dan barang siapa yang mengutukmu akan dikutuk. Dan dalam bab 112, dalam bab ini Nabi Isa bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun kata Nabi Isa, Allah akan membawanya naik dari bumi. Sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa. Dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. Tetapi Muhammad akan datang, Rasul Allah yang suci, kata Nabi. Dan dikutip dari Islam Idea, sebuah media di Timur Tengah Arabia melaporkan bahwa Injil kuno yang menyebut kerasulan Nabi Muhammad SAW itu memang sempat mengundang perhatian dunia. Selain menyebut akan datangnya Nabi Muhammad, Injil itu juga menyebut bahwa Yesus adalah manusia fana dan tak pernah disalib. Injil Barnabas yang dipercaya para analisis sebagai tambahan dari kitab-kitab Injil asli seperti Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes menarik perhatian dunia dan bahkan menggemparkan dunia. Dalam kitab Yesus telah meramalkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Laporan sebuah majalah online Yesus yang berbasis di Amerika Serikat dalam analisisnya mengenai Injil Barnabas mengungkapkan bahwa teks dokumen secara efektif menyangkal kelahiran Yesus dan menolak konsep Trinitas, kepercayaan Kristen yang mendefinisikan Allah dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Laporan itu juga menyatakan dalam Injil Barnabas, Yudas Iskariot disebut sebagai orang yang mati disalib dan bukan Yesus. Sementara dalam Perjanjian Baru, Yudas disebut mengkhianati Yesus. Pernyataan dari laporan kajian terhadap Injil Barnabas tersebut menentang pesan Kristen selama ini. Pesan selama ini kematian Yesus dikatakan sebagai pengorbanan juru selamat bagi pendosa-pendosa Kristen dan kebangkitan sebagai harapan kehidupan kekal. Pernyataan Injil Barnabas mendukung keyakinan Islam bahwa
penyalib Yesus tidak pernah terjadi. Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Turki Ertuğrul Günay mengatakan teks dari Injil Barnabas tersebut dilaporkan bernilai sekitar 22 juta dolar. Sejalan dengan keyakinan Islam, Injil memperlakukan Yesus sebagai manusia, bukan Tuhan. Ini menolak ide dari Tritunggal Kudus dan penyaliban, serta ramalan Yesus akan kedatangan Nabi Muhammad SAW, kata Günay seperti dilaporkan dalam salah satu surat kabar setempat. Saat ini Injil dijaga ketat oleh pihak berwenang di Turki sebelum diserahkan pada Museum Etnografi di Ankara. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat, menambah wawasan juga pengalaman kita tentang dunia dan kehasanan Islam. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Barakallahu fiikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.